Selamat siang, sedulur pengangguran Kopabara Banjarnegara. Kali ini kita sedang berada di tempatnya Om Yedi, salah satu pengangguran Banjarnegara, hobis anggur Banjarnegara yang lumayan telaten. Nah, kebetulan di sini tempatnya di pinggir jalan dan lahannya sempit. Nah, kita mau sedikit ngobrol tentang tabu lampot. Kebetulan juga Mas Yedi banyak koleksinya. Mas, katakan Mas, koleksinya apa aja Mas? Koleksi cuma beberapa aja sih, cuma Dixon, DP, yang lainnya baik New tapi masih pembentukan cabang lah, belum pangkas. Yang di belakang ya ada beberapa varian kayak MU, Transfigurasi. Ya. Ini apa aja nih? Ini Dixon. Ini Dixon, ini DP. Dubov Skipping ya. Yang itu ada beda varian semua ya. Baik New. Ini luasan lahan berapa Mas? Paling 4 kali 7, 4 kali 8 lah. Ya, 4 kali 8 meter kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pohon anggur di dalam pot. Dan yang di tanah ada 5, berarti belasan ya. Belum lagi tanaman-tanaman yang lain. Cukup menarik, jadi keuntungannya tabu lampot kan seperti itu. Bahkan yang ini potnya kecil banget ya Mas. Ini ukuran berapa nih Mas? Berapa ya? 30 apa 25 ini? 25 cm. Kalau liternya berapa paling? 10 liter? Nggak sampai ya? Nggak sampai 10 liter. Untuk pot ukuran segini nih ya, nggak tahu nih berapa liter, yang jelas kecil dan bisa berbuah. Keuntungannya tabu lampot ya, salah satunya itu bisa memanfaatkan lahan sempit. Kita bisa menanam banyak pohon karena anggur itu kan variannya sangat banyak ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai hobis juga kepenginnya miara banyak, tapi dengan lahan yang sangat terbatas. Nah, salah satu solusinya tabu lampot ini. Selain bisa memanfaatkan lahan sempit juga cantik. Tentunya dengan perawatan tertentu ya Mas? Ya, ekstra. Nah, perawatan ekstra. Nah, nanti kita todong Mas Yedi ini, nanti kita suruh menceritakan bagaimana bisa membuat pohon anggur di dalam pot ukuran sekecil ini bisa berbuah dan buahnya bagus guys. Segini. Kita lihat tanamannya banyak sekali ya Mas. Super telaten ada anggrek. Nih bener-bener di ini rumah khas perkotaan ya. Ya. Ada nakbet. Sempit tapi isinya banyak. Ini kalau bukan orang yang telaten nggak bakal. Nah guys tuh, ini apa aja nih Mas? Ternyata di belakang nih harta karunnya juga masih banyak. Ini ada Transfigurasi, ada MU7 ya. keluaran Beli Jesro ya. Nah, kalau ini nano ada Dixon, ada ini makanya tak cangkok, maksudnya nanti tak pangkas. Oh, ini juga buat produksi anakan juga. Iya. Karena ini lebih dari satu varian. Ini biar cepet lah kayak gini lah. Oh, iya. Ajaib. Ini di sini juga tempatnya sempit ya. Nah, ini tabu lampotnya juga ada yang itu, sepertinya di apa namanya, di wadah tapi tetap diparak-parakan. Ya, ini masuk tanaman buah dalam wadah sih, cuma diparak-parakan. Ini mungkin karena udah tembus jadi bisa batang besar. Oke, ini sekilas gambaran di tempatnya Yedi. Ini di belakang juga ternyata banyak sekali tanamannya. Ada yang anggur aja, yang pot gede itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pot besar, belum lagi yang kecil-kecil. Oke dulur, kebetulan di sini ada ketuanya, Ketua Kopabara Banjarnegara, Mas Heri, atau lebih terkenal
dan Tirta, Awan Tirta. Pembawa hujan. Pembawa hujan. Nah ini apa namanya untuk lebih detailnya untuk menceritakan seperti apa nanti dipandu sama Mas Heri. Selamat siang guys. Ini saya bertamu ke tempatnya Om Yedi, yaitu ingin menggali bagaimana caranya kita membuat anggur di dalam pot. Ini langsung dengan beliaunya yang membuat. Saya ingin tanya ini Om Yedi nyun sewu. Ini anggur varian apa ini? Varian Dixon ini. Dixon. Ya. Dixon dari mana? Dari asalnya dari grup BBA. Ceritanya ini tuh untuk lomba gitu kan, makanya saya pakainya pot yang kecil. Pot ya. Cuman karena tagnya hilang ya Iya. udah diterusin aja. Oh, Ini kalau bibit sih dari bulan 8 ya dikirim. Saya grounding langsung grounding itu dari bulan 8. lalu untuk medianya, media ini apa ada campuran khusus Om Yedi? Jadi bisa buat anggur itu subur kayak gini. Om Yedi? Kalau media sih seperti biasa lah, kayak untuk perbandingannya 1 banding 1, kayak tanahnya 1, sekame 1 sama kohe kambing yang udah terfermentasi sempurna lah baru saya kasih itu. Oh. Sama untuk mungkin untuk yang rahasia yang itunya SP36 jangan lupa untuk unsur P itu harus dimasukkan. Kembali lagi Om Yedi tadi menyampaikan SP36. SP36 itu kandungan apa ya? Untuk digunakan fungsinya untuk apa? Iya. Lalu mengandung apa gitu? Om Nah, Yedi? itu Khusus tanaman anggur. ya gitu. kalau itu kan ada banyak ya untuk unsur P. Maksudnya untuk unsur P kita masukkan ke dalam media tanam untuk istilahnya pupuk dasar lah. Pupuk dasar untuk apa? Untuk kayak fermentasian koe kambingnya atau itu kan komposnya dari unsur untuk unsur N gitu loh. Untuk pertumbuhan, tapi unsur P-nya juga nanti kan untuk perkembangan batang juga. Agar batangnya bisa ngikutin besar, jangan cuman kurus stok istilahnya. Jadi sebagai pupuk dasar aja. Sebagai pupuk dasar pakai SP36. Tapi kalau saya pakai media awal yaitu tadi tanah tanah 1, sekam, sekam bakar 1, sekam mentah 1. ya sama Ya. kotoran hewan ya. Ya, Oh, gitu. Ya, ya. Oke. Nah, ini kok bisa panjang kayak begini. Ini luar biasa, guys. Luar biasa, hampir 30 cm nih, guys. Lihat 30 cm. Ini usia tanam tadi 8 bulan ya, Bu? 6 bulan. Oh, dari 6 bulan. dari Oke. maksudnya dari bulan 8. Oh, bulan 8. Dari bulan 6 bulan. Ayo guys, yang tertarik cuma 6 bulan guys. 6 bulan bisa panjangnya ini sampai 30 cm. Nah, ini sama Om Yedi ini yang lebih tahu tentang tekniknya. Itu tadi untuk media tanamnya, jenisnya ini yaitu Dixon. Dixon. Nah, untuk apa ini? Kok dipotong apa ini, Om? Hah? Kok dibuangi ini maksudnya gimana, Om? Enggak, kalau ini kan emang pembentukan cabang lah. Saya Oh, kan pembentukan butuhnya cabang. cuman 4 tersier maunya gitu kan. Oh. Kayak ini kan dikelong lah. Iya. Istilahnya kita buang aja kalau yang Dibuang ini. ya, Iya, yang ini namanya. dibuang, diselingin 1. Loh, berarti kayak tanaman anggur ini perlu dibuang atau dipotong nih? Om? Ya maksudnya biar 1 enggak terlalu dempetan untuk daunnya gitu. Harus ada jaraknya gitu loh. Maksudnya kan untuk sirkulasi apa biar terbebas dari jamur juga. Oh, gitu. Nah, ini saya tertariknya tadi itu melihat ini kok melengkung, nggak dinaikkan ataupun dipanjangin. Ada apa kok harus dilengkungkan ini? Maksudnya bagaimana Om Yedi ini? Ya ini kan cuman estetika aja lah, maksudnya kan kayak pembentukan cabang. Kalau kayak kesininya kan jadi primer, setelah Ya. kita kita lengkungkan, kita baringkan kan jadi sekunder. Nah, Oh, sekunder gitu. nanti kan pembentukan cabang untuk ini kayak tersier gitu loh. Tersier kan yang bawa buah. Terus kayak ya kenapa cuma sedikit, cuman primernya sedikit ya ngikutin ininya aja. Oh, gitu. Kalau wong konstruksinya cuma segini ya tak bikin. Nah, kayak ini kan cabang primer ya, cabang Ya. utama. Ya. Nah Oh, setelah primer ya cabang utama, ini ya. sampai sinilah.
hitungannya kalau mau hitung-hitungan primer ya ini primer. Setelah ini berbaring ke sini ngelingker berarti kan ini cabang sekundernya. Nah, sekunder nanti kita tumbuhkan cabang tersiernya untuk yang untuk pembungaan istilahnya untuk bawa buah lah, cabang pembuahannya ini. Berarti istilahnya cabang itu ada 3 ya? Iya, ada 3. Primer, Sekunder sama tersier. Nah, untuk khusus buah sendiri itu di cabang awal kayak di sini bisa berbuah atau enggak? Atau memang harus di cabang mana? Oh, biasanya sih di cabang tersier ya, cabang ketiga. Tapi kalau biasanya sih tergantung usianya. Kalau usia udah tahunan mungkin dari primer juga keluar ya bisa keluar. Itu seperti ada contoh yang lain seperti itu. Udah harus sebenarnya nggak harus ada cabang primer, sekunder, tersier lah. Menarik guys. Lawang kadang kalau udah batang coklat menjulur ke atas kita pangkas saja keluar bunga kok. Om Yedi, ini kok ada yang bekas potongan-potongan ini maksudnya bagaimana ya Om Yedi? Dipotong ini jarak segini potong ini apa memang teknik anggur itu harus dipangkas itu? Ya emang harus kita memerlukan pemangkasan untuk mengeluarkan bunga kan seperti itu. Gitu. Seperti ini tadinya kan emang ini cuma 1 batang lah ya. 1 batang terus saya pangkas di sini maksudnya itu tadinya langsung ke atas. Cuman saya pangkas, saya berhentikan, baru saya baringkan. Yang pertama tumbuh pasti yang ini. Yang dari ujung lah ya, ini paling besar ujung itu. Dia jadinya cabang tersier makanya yang pertama kali bawa bunga itu yang paling ujung baru dilanjut sama yang kedua. Ini tersier juga. Ini untuk setelah biasanya waktu dipangkas awal-awal itu dia gundul semua. Oh begitu. Iya, cuman gundul nggak ada itu nanti perlu pemangkasan ya. Iya, perlu pemangkasan. Nah, untuk yang ujungnya pasti yang pertama kali. Itu yang tumbuh, nanti disusul yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, kita cari aja yang bagus lah, mana yang vigor itu yang diambil. Kalau seperti ini ya nggak terlalu bagus, nanti tak potes mungkin ke depannya. Nah untuk setelah nanti kalau udah berbuah ya, maksudnya berbuah kita panen, kita paling potongnya sebelah sini lagi. Atau bisa juga dari kita sisakan 2 bat. Mundur? Iya mundur lagi. Berarti setelah panjang terus kita ambil mundur lagi? Iya mundur lagi. Kita pangkas sisain 2 bat bisa. Tergantung lihat batnya yang bagus yang mana. Nanti kan cuma diambil 1. Kalau istilahnya tumbuh 2 atau 3 atau cuma 2 tapi yang bagusnya ambil yang 1. Lalu dari tadi pembahasan tentang pembentukan cabang. Ini adakah nutrisi dalam hal untuk apa kok bisa menjadi buah? Apa hanya dengan media ini cukup dia membuat nutrisi atau Om Yedi dikasih nutrisi lagi? Untuk treatmentnya kan untuk awal ya cukup unsur-unsur N aja ya. Istilahnya kayak yang media awal pertama seperti itu. Untuk perawatan selanjutnya tiap minggu saya kasih unsur N. Kalau saya kan pakainya istilahnya pakai pupuk tunggal yang diracik seperti itu ya. Pakainya 3:1:1. Kalau untuk NPK jadi kayak gitu, N-nya 3, P-nya 1, K-nya 1 seperti itu. Nanti setelah udah pada tumbuh semua, udah subur. Sebelum pemangkasan, kalau kira-kira udah siap untuk pembuahan, saya masukkan unsur P aja. Pakainya kalau yang lebih simpel pakainya MKP seperti itu, atau tambahin lagi SP36 atau sebangsanya lah. Tapi kalau yang paling cepat itu MKP. Perlu ada dosisnya itu ya? Ya, seperti kalau di itunya ada kan 1 per tanaman 1 sendok makan per setiap minggu lah kalau untuk MKP kayak gitu. Ya, itu kita aplikasikan selama. Kalau saya untuk ini sendiri, ini emang beda. Saya hanya cuman tak simpen MKP itu dalam 1 botol aqua yang besar. Tiap hari saya kasih sedikit-sedikit. Tapi tiap hari untuk penyiramannya emang tiap hari. Ya konsisten ini. Iya konsisten. Wah, menarik guys, ini sudah sampai dengan masalah pupuk guys. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita berbicara masalah tanaman, pasti ada tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitannya itu kayak apa ya? Contohnya kayak tadi bilang jamur ataupun hama. Mungkin
mau belalang ataupun ular. Nah ini apa sih tanaman anggur ini dari musuhnya tanaman anggur ini apa ya? Oh, Kalau di saya cuma jamur tok. jamur. Oh, jamur. Jamur sih, kalau belalang apa sih masih enggak terlalu ya. Kecuali yang itu. Kalau itu paling jamur lah. Yang paling momok yang paling itu kan cuma jamur. Jamur. Iya. Dan, Nah, teknik menghilangkan jamur bagaimana? ya biasanya sih pakai fungisida lah ya. Oh, fungisida. Fungisida Disiram dia atau disemprot. disemprot? Oh, Paling disemprot. semprot. Oh, iya, iya. Oke guys, berarti untuk tanaman anggur sebenarnya rahasianya itu sudah kebak semua. Tapi di anggur pot ini menarik sebenarnya. Jadi depan rumah gini sempit dimanfaatkan untuk apa? Anggur tidak pot. Jadi bisa mempercantik halaman rumah kita ya, mempercantik halaman rumah kita. Yang pertama, yang keduanya buahnya juga kita bisa makan, bukan saya sendiri tapi buat anak juga. Kalau dijual juga lumayan. Harganya Dijual juga? suka-suka. Wah, dia suka. Wah, ini menarik sekali nih, Om. Wah. Harganya suka-suka. Kalau urusan duit saya gabung. Saya dengar bisa laku berapa Mas kayak gini? Saya kemarin varian Dixon bukan segini. Bisa laku berapa? kemarin sih ada yang nawar 800 tapi saya nggak keluarin. Buset. Jangan Ini 800 terlalu itu terlalu yang nawar 800. Normalnya berapa? Saya kadang kalau bisa lepas 1,5 sampai 2 juta gitu. Buset. Mantap, guys. 2 juta, guys. Nah, Terus ini Mas, ini kan apa kalau kata orang ini kan ini musim hujan, sementara anggur ini sensitif dengan air hujan, dengan kelebihan air, bukan dengan air hujan ya. Ada trik-triknya nggak Mas? Jadi sih itulah paling gampang ya dinaungi itu aja di bawah sedikit. Dinaungi ya? Iya, Nah, paling dan gampang itu. karena ini di dalam pot mungkin bisa digeser. Bisa digeser. Nah, ya ini salah satu keuntungannya juga memakai pot, jadi kita bisa geser-geser tempat Pindah, ya? seenaknya, termasuk pindah tangan Wah, dengan syarat dan ketentuan. asal cocok ya. Ya, Mas? Saya cocok angkut. Iya. Terus ada ini nggak Mas? Apa trik-trik lainnya apa maksudnya? Apa ya? Cara ini biar ini tanaman tetap sehat dan sebagainya. Ya. Ya paling itu aja, kalau saya khusus untuk yang kecil ini paling pakainya sistem tetes untuk nutrisinya. Jadi istilahnya kan kalau seminggu sekali pun kayaknya kurang. Dengan media kecil ini harusnya kan continue lah, kalau bisa hari seminggu 2 kali, kalau bisa 3 kali, tapi kan dengan kadar yang sedikit lah, istilahnya dosisnya sedikit. Nah untuk itu saya pakainya sistem tetes, pakainya botol pakai sistem tetes tiap hari ya, dia basah terus istilahnya, tapi lembab lah, nggak terlalu basah. Jadi berbeda perlakuannya dengan yang di tanah ya. Ya, Jika di tanah kita bisa tabur langsung ya, banyak tabur langsung banyak untuk sebulan atau 2 bulan, Ya. tapi ketika karena ini akarnya terbatas, Iya, jadi tempatnya ngasihnya terbatas. sedikit-sedikit. sedikit tapi continue. Oh, gitu. Jadi jumlah yang diterima Ya, sama saja. ya, sama aja. Oke, jadi balik lagi, ini boleh disebutin alamatnya nggak? Oh boleh. Nah ini karena tadi sudah kepala disinggung bahwa ini boleh dibeli. Ini juga alamatnya ini di mana nih Mas? Di Purworejo Ini ya, ini kalau dusunnya dusun Bojong Sari. Dusun Bojong Sari. Itunya desanya Desa Kalipelus. Ini Itunya Purworejo. lokasinya di pinggir jalan persis. Depannya itu ada bakso Ben Hill. Ya. Nah ini di belakang tadi kayak udah sempat lihat beliau ini produksi bibit juga, bibitnya bagus-bagus. Tangannya emang lumayan dingin dan telaten ini orangnya. Pengangguran sejati. Tapi bukan nganggur loh. Oh, bukan nganggur, Bang, nggak nganggur. Pengangguran ya. Pengangguran. Oh, Oke. Oke, dan nomor teleponnya mungkin bisa disebutin, Mas? Oh boleh. 081 220 73 7055. Dan nanti ditulis di layar. Oke. Nanti keluar. Oke, mungkin sementara ini dulu yang bisa kita gali dari Mas Yedi. Jika ada yang kurang atau mungkin ada salah-salah kata atau informasi yang belum kami sampaikan, tapi perlu ditanyakan atau dengan pemirsa yang melihat kepengen tahu, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah
kita jawab nanti ada kami dari Kopabara. Apa nama isu kepanjangannya Mas? Komunitas Pengangguran Nah, Banjarnegara. Komunitas Pengangguran Banjarnegara. Sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa dukung kami komunitas Kopabara dengan subscribe channel ini, like dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam pengangguran.